Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul udatan min lisani yafqahu qawli. Untuk saudaraku dimanapun Anda berada, tidak seperti biasanya, saat ini Anto Prastyo Production untuk kali ini akan mengambil sebuah tema dalam konten yang berbeda. Saat ini lagi ramai pembahasan tentang ramalan suku Maya, khususnya ramalan tentang akan terjadinya kiamat pada tanggal 21. Sebab dari itu, sedikit pengetahuan yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini menyikapi hal ataupun kabar tentang adanya dan akan terjadinya sebuah kiamat, ramalan dari kalender suku Maya tersebut. Mohon berkenan, saat ini saya ingin membagi sebuah cerita ataupun pengertian yang saya tahu. Sebagai umat manusia, kita diberikan akal, diberikan pikiran agar kita bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini. Sebab dari itu Allah memberikan kita kelebihan cara pola pikir daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Karena dari itu, mari coba kita pahami. Ada sebuah ayat di dalam surah Al-Qiyamah ayat 6-12. Di sini Allah memberikan penjelasan tentang kabar. Apa sebetulnya dan kapan akan terjadinya sebuah kiamat tersebut? Coba kita bahas satu persatu sesuai tentunya dengan pengertian dan kemampuan pemahaman dari saya. Di ayat yang ke-6 di surah Al-Qiyamah tersebut, Allah menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alu ayyana yaumil qiyamah. Ia berkata, kapankah hari kiamat itu? Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-7. Fa'idha barikal basyaru, maka apabila mata terbelalak ketakutan. Ayat ke-8-nya, wa khassafal qamaru, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Ayat 9-nya, wa jumi asyamsu wal qamaru, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Ayat ke-10, ayat selanjutnya, yaqulul insanu
ma'izin ainal mafaru. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat kita berlari? Ayat ke-11-nya, qala lawa zara. Sekali-kali tidak ada tempat untuk berlindung pada hari itu. Untuk ayat ke-12-nya, ila rabbika yawma izi mustaqaru. Hanya kepada Tuhanmu, hanya kepada Tuhanmu sajalah tempat kembali. Dari ayat tersebut, jika kita mau membahas secara detail, sebetulnya Allah sudah menerangkan dengan gamblang. Tapi semua kembali kepada setiap kita, kepribadian kita, bagaimana cara menyikapi tentang adanya hari kiamat tersebut. Jikalau ramalan kalender suku Maya, mereka meramalkan akan terjadinya kiamat pada tanggal 21 kemarin. Itu pun hak mereka. Dan kita tidak berhak untuk menentang ataupun menyangkal pendapat dari seseorang. Sebab apa? Sebagai umat manusia yang berakal dan mempunyai pola pikir yang lebih daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, sudah barang tentu menjadi sebuah kewajiban kita untuk menghormati, menghargai hak pendapat sesama. Akan tetapi, saat-saat ini, kelemahan kita sebagai manusia itu seakan-akan membawa kita ke arus yang sangat negatif, bahkan teramat sangat negatif, yang hanya mendengar dan membaca ramalan-ramalan yang sifatnya itu bukanlah ataupun bukan masuk dalam pengertian kita sebagai manusia ciptaan Allah. Itu bukan kelas kita, tapi kita cara menanggapinya itu seakan-akan melebihi dan sok tahu, bahkan sok pintar, yang akhirnya ada sebuah media-media yang menjembataninya sehingga kabar tersebut, ramalan tersebut bisa membuat kita ini seakan-akan panik, karena ini adalah sebuah pembelajaran bagi manusia. Jika sesuatu akan terjadi, semuanya sudah menjadi kehendak Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Tapi sebagai manusia, kita ini memang seakan-akan sudah mengerti akan hal tersebut, sehingga kita ini menjadi paranoid.
Seperti apa sih sebetulnya tanda-tanda kiamat tersebut? Yas'alu ayana yaumul kiamah. Kapan? Kapankah hari kiamat itu? Allah sudah menjawabnya. Fa'ida barikhal basara. Maka apabila mata terbelalak, ketakutan manusia akan menjadi ketakutan. Di saat manusia sudah merasa takut, itu sudah merupakan tanda daripada kiamat. Wa khasafal qamaru. Dan apabila bulan telah hilang cahayanya, wa jumu asamsu wal qamara. Dan matahari dan bulan dikumpulkan. Ini sudah merupakan tanda-tanda di mana tanda kiamat tersebut diberikan kepada Allah, diberikan dari Allah kepada manusia untuk mengetahuinya. Ini kan sudah jelas. Jadi apakah salah, Mas? Kalender ramalan suku Maya tersebut tidak ada yang salah dan tidak perlu saling menyalahkan. Yang salah dan berhak disalahkan itu manusianya sendiri, diri kita sendiri. Bagaimana cara memahami pola pikir yang semacam itu. Sebab dari itu, saudaraku, baik yang muslim dan non-muslim, semuanya saja, yakinkan dalam diri kita bahwasanya semua yang akan terjadi, semua yang sudah terjadi, dan semua yang sedang terjadi, itu semua sudah ditulis dalam kitab Allah, dan itu menjadikan sebuah rahasia dari Allah sendiri. Manusia tidaklah mampu untuk mempelajari hal-hal tersebut. Jangankan kok hari kiamat kapan datangnya. Saat ini saya ngomong seperti ini. Selang berapa menit, selang berapa jam, tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi pada diri saya. Karena dari itu, mari kita menyikapi, kita memahami berbagai macam pendapat dan hal yang ada di dunia ini dengan penuh keyakinan. Bisa kita ingat, tidak ada fakultas, kampus, sekolahan, bagaimana cara kita itu belajar yakin dan meyakinkan. Tidak ada pelajaran tersebut. Namun manusia sudah dibekali oleh Allah iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 48, di mana hadis tersebut menerangkan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam memberikan pelajaran, pengertian dengan caranya, dan dengan izin Allah malaikat Jibril mendatangi Nabi Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau malaikat Jibril bertanya tentang 4 hal kepada Nabi Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaan dari
malaikat Jibril alaihissalam tersebut. Yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Allah tentang satu, apa itu iman? Dua, apa itu Islam? Tiga, apa itu ihsan? Dan yang keempat, tentang hari kiamat. Saya tidak akan membahas satu persatu dalam hadis ini, nanti bisa rekan-rekan dan teman-teman semua jika berkenan silahkan buka hadis riwayat Bukhari nomor 48. Di sini saya intinya saja, saya akan membahas intinya saja. Bahwasanya jika kita sudah memiliki iman, iman itu keyakinan percaya pada Allah, percaya kepada Tuhan semesta alam. Islam adalah agama, agama ataupun aturan. Baik Islam ataupun non-Islam, pasti agama itu namanya juga aturan. Ihsan itu kita sendiri. Cara kita untuk meyakinkan kita. Dan tata cara dalam agama itu seperti apa. Jika iman, Islam, ihsan sudah bisa bersatu, itu menimbulkan sebuah keyakinan yang benar. Maka dari itu Jibril alaihissalam di sini bertanya kepada Nabi Allah pertanyaan yang terakhir. Kapan dan apa tentang adanya kiamat? Apa jawab Nabi Allah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Intinya sama-sama tidak tahu. Yang bertanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Semua hak milik Allah pencipta alam semesta. Jadi dalam hal ini kita itu harus menanamkan keyakinan kita. Jangan sampai panik menanggapi hal-hal semacam ini. Jika kita mau hidup tenang, tentram, sudah kita ikuti iman kita ikuti agama kita ataupun aturan kita laksanakan dengan cara ihsan kita. Dan kita yakinkan dalam diri kita bahwasanya semua yang akan terjadi itu pun milik Allah. Sebetulnya kiamat sudah terjadi pada diri kita. Dari Nabi Adam sampai sekarang kiamat itu memang sudah ada. Bahkan ada sinetron yang mempunyai judul Kiamat Sudah Dekat, memang sudah berdampingan dan sudah kita alami semuanya. Tapi kiamat kecil yang tidak kita hiraukan. Dan anehnya, kita justru malah ikut rame-rame memahami dan seakan-akan kita itu lebih tahu meramal, menanggapi kalender suku Maya tersebut, yang akhirnya membawa kita menjadi seakan-akan kita ini memang apa ya? Memang ya manusia, kelemahan kita. Intinya Nabi Allah Muhammad hanya memberikan sedikit penjelasan tanda-tanda kiamat tersebut kepada Jibril alaihissalam. Apa tanda-tanda tersebut? Nabi Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada Jibril alaihissalam tanda-tanda kiamat jika seorang budak sudah melahirkan tuannya. Dan jika pengembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung
dalam 5 masa. Dan kapan waktunya akan selesai, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian Nabi Allah Muhammad Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ataupun membaca surat Luqman ayat 34. Silahkan dibaca sendiri dan silahkan dipahami sendiri. Intinya pada kesempatan kali ini, mari kita ini sebagai manusia harus tahu betul siapa kita dan untuk apa kita hidup di dunia ini, dan akan kemana nantinya setelah hidup di dunia ini. Jadi jangan sok peminter, jangan sok tahu. Semuanya yang terjadi itu sudah menjadi kehendak ilahi Rabbi. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, tidak ada di dunia ini yang namanya kebetulan. Dalam agama Islam, kata-kata kebetulan, kebenaran, itu tidak ada dan tidak diajarkan. Karena apa? Semuanya sudah ditulis. Sebab dari itu, mari kita sesuaikan pola pikir kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, agar kita tahu tujuan kita dihidupkan dan akan kemana nantinya kita akan kembali, dan untuk apa kita diciptakan Allah di dunia ini. Semoga bermanfaat video ini. Jika penyampaian saya kurang sempurna, banyak salahnya, saya mohon dimaafkan, karena memang bukan basic saya sebagai seorang penceramah ataupun ustadz, apalagi kiai. Tapi karena saya merasa terusik dalam berita ataupun kabar-kabar seperti ini, saya beranikan diri untuk memberikan sedikit pengetahuan ilmu saya tentang kejadian tanggal 21 yang diramalkan oleh kalender suku Maya tersebut, bahwasanya akan terjadi yang namanya kiamat. Dan ternyata Allah pun memberikan tanda ataupun yang biasa saudara kita katakan, yaitu fenomena alam. Bertepatan tanggal 21 kemarin itu ada yang namanya gerhana matahari cincin. Nah, demikian apa yang menjadi unek-unek saya sudah saya sampaikan dalam konten dalam video ini. Sekali lagi, mohon saran dan kritikannya silahkan di-share, silahkan di-komen, silahkan apapun masukannya akan saya terima di dalam channel ini. Dan juga khusus untuk para alim ulama, tolong jika ada salah dalam penyampaian kata-kata, khususnya dalam pembacaan surat Al-Qiyamah dari ayat 6-12 itu banyak salahnya, tolong dikoreksi. Demikian, usikum binafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.